Serbia adalah negara yang kaya akan sejarah dan budaya, terletak di jantung Balkan. Meski kecil, Serbia memiliki banyak hal menarik, mulai dari pemandangan indah hingga masakan lezat. Salah satu hal yang paling menonjol adalah wanita-wanita Serbia yang berani dan inspiratif. Dalam video ini, kita akan menjelajahi Serbia lebih dalam dan menemukan fakta-fakta menarik tentang negara ini, dari kekuatan penduduknya hingga cerita-cerita yang jarang diketahui di balik bangunan-bangunan tuanya. Siap-siap untuk terpesona oleh semua yang ditawarkan Serbia. Serbia, atau Republik Serbia, adalah negara yang terletak di jantung Eropa. Negara ini berbatasan dengan Hongaria di utara, Rumania di timur laut, Bulgaria di tenggara, dan memiliki perbatasan dengan negara-negara lainnya. Salah satu perbatasan yang penting adalah dengan Albania, yang merupakan wilayah yang diperebutkan. Ini membuat posisi Serbia sangat strategis di Eropa Tenggara dan Eropa Tengah. Masa lalu sejarah Serbia sangat menarik dan sudah ada sejak zaman Paleolitik, ketika wilayah ini mulai dihuni. Serbia telah melewati banyak periode, termasuk abad pertengahan, ketika pemerintah daerah mulai muncul dan beradaptasi dengan perubahan politik. Pada abad ke-13, Serbia diakui sebagai kerajaan oleh tokoh-tokoh penting, dan puncaknya adalah saat menjadi kekaisaran Serbia yang makmur. Namun, seperti dalam semua kisah epik, muncul juga tantangan. Meskipun berada di bawah kekuasaan Ottoman, semangat dan ketekunan orang Serbia tetap ada. Ini akhirnya memicu revolusi Serbia di awal tahun 1800-an, yang menunjukkan bahwa semangat untuk merdeka dan bebas tidak pernah padam. Setelah Perang Dunia Pertama, Serbia bergabung dengan negara-negara Slavia Selatan lainnya untuk membentuk Yugoslavia. Namun, setelah perang di Yugoslavia pada 1990-an, Serbia kembali mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 2006. Saat ini, Serbia adalah negara dengan ekonomi berpendapatan menengah ke atas, fokus pada kemajuan dan pertumbuhan. Serbia sedang berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Eropa dan menjaga netralitas militer. Selain aspek politik dan ekonomi, Serbia juga menyediakan layanan kesehatan universal dan pendidikan gratis untuk warganya. Negara ini peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Ada banyak hal menarik tentang Serbia, yang merupakan negara yang luar biasa. Wanita Serbia dikenal cantik, dengan perpaduan genetik Slavia dan Mediterania. Mereka terpengaruh oleh berbagai budaya dan memiliki komitmen terhadap gaya hidup sehat yang menjadikan mereka menawan. Saat berjalan di jalanan Serbia, banyak pengunjung merasa seperti melihat peragaan busana, karena wanita Serbia menarik perhatian tidak hanya dengan kecantikan alami mereka tetapi juga dengan selera mode yang sempurna. Mereka bangga dengan penampilan dan sering mengenakan sepatu hak tinggi, baik di acara santai maupun mewah. Menariknya, mereka bisa tampil gaya tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Wanita Serbia memiliki kemampuan yang sama dengan wanita di negara-negara Slavia lainnya. Namun, kecantikan bukanlah satu-satunya identitas wanita Serbia. Mereka sangat menghargai keluarga dengan nilai-nilai saling mendukung dan menghormati. Meski terpisah oleh jarak, keluarga Serbia sering berkumpul untuk merayakan hari libur dan acara khusus. Meskipun banyak yang menganggap wanita Serbia konservatif, sebenarnya mereka adalah tradisional namun tidak kaku. Wanita-wanita ini memiliki kekuatan, dorongan, dan kecerdasan, dan tidak ragu untuk mengejar impian serta mengekspresikan pendapat mereka. Serbia mungkin tidak langsung terlintas dalam pikiran ketika kita membahas kemajuan ilmiah. Tetapi negara ini telah melahirkan beberapa ilmuwan terhebat dalam sejarah. Salah satunya adalah Nikola Tesla, yang lahir di desa Smiljan, Serbia. Dia dikenal sebagai pelopor listrik arus bolak-balik (AC), dan juga membayangkan komunikasi nirkabel jauh sebelum waktu itu. Kemudian ada Mihajlo Pupin, seorang ilmuwan yang membuat kontribusi besar dalam fisika dan kimia. Ia mengembangkan kumparan Pupin yang sangat membantu dalam komunikasi jarak jauh. Selanjutnya, kita punya Milutin Milankovic, seorang ahli matematika yang menghitung revolusi bumi mengelilingi matahari dan mengemukakan ide tentang perubahan iklim berdasarkan perubahan orbit bumi. Karyanya menjadi landasan bagi ilmu iklim modern. Juga Vuk Stefanović Karadžić, yang bekerja keras dalam linguistik untuk menstandarkan bahasa Serbia, menjaga identitas budaya negara tersebut.
Lalu ada Mio Petrovic Alas, seorang ahli matematika yang menemukan banyak hal yang masih berpengaruh dalam teknik dan komputasi. Semua ini menunjukkan bahwa kecerdasan tidak mengenal batas. Meskipun memiliki sejarah yang penuh tantangan, Serbia terus menjadi sumber inspirasi bagi generasi baru melalui tradisi kreativitas dan eksplorasi, serta dikenal sebagai pengekspor raspberry terbesar. Serbia dikenal sebagai salah satu pengekspor utama raspberry di dunia. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi buah-buahan lezat ini seringkali berasal dari Serbia dan dapat ditemukan di banyak makanan, seperti kue keju atau smoothie. Pada tahun 2020, Serbia menghasilkan sekitar 118.600 ton raspberry, menunjukkan betapa pentingnya industri ini di negara tersebut. Kondisi iklim dan tanah di Serbia sangat ideal untuk menanam raspberry. Dengan banyak sinar matahari dan curah hujan yang cukup, beri ini tumbuh dengan lebih baik daripada di tempat lain. Para petani di Serbia juga berperan penting. Mereka sangat berdedikasi dan peduli dalam merawat setiap tanaman untuk memastikan kualitas beri yang tinggi. Dengan semua pencapaian ini, masa depan industri raspberry di Serbia terlihat sangat menjanjikan, dan mereka terus berusaha mempertahankan keberhasilan ini. Belgrade, ibu kota Serbia, memiliki sejarah yang kaya dan penuh konflik. Kota ini telah dihancurkan dan direnovasi lebih dari 40 kali karena lokasinya yang strategis, terletak di antara sungai Sava dan Danube dan dikelilingi oleh dataran Pannonian serta pegunungan Umadija. Karena posisinya yang penting, Belgrade menjadi target banyak penakluk sepanjang sejarah, termasuk Romawi, Ottoman, Habsburg, dan Nazi. Setiap invasi menyebabkan kerusakan besar, namun yang mengagumkan adalah Belgrade selalu bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya, seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Kota ini mencerminkan pengaruh berbagai budaya melalui arsitekturnya. Anda dapat melihat campuran gaya dari Ottoman, Austro-Hungaria, hingga Bizantium dan modern saat ini. Ketika Anda berjalan-jalan di Belgrade, Anda akan terpesona oleh berbagai bangunan yang masing-masing memiliki cerita unik. Mulai dari benteng Kalemegdan yang megah hingga rumah-rumah indah abad ke-19. Setiap sudut kota ini memiliki kisah yang siap untuk diceritakan. Ketika mengunjungi Serbia, khususnya Beograd, Anda akan menemukan banyak hidangan daging yang lezat dengan harga terjangkau. Salah satu makanan yang populer di wilayah Balkan adalah kebab yang sering disebut CVP. Setiap kebab harganya sekitar 80 dinar, dan jika Anda makan sekitar 5 potong, totalnya sekitar 400 dinar atau sekitar 3,5 euro. Di restoran biasa, Anda bisa mencoba burger daging sapi yang disebut Liskovacar, harganya sekitar 4,5 euro yang terbilang cukup wajar. Selain makanan berat, orang Serbia juga suka menikmati kue kering yang berminyak, terutama saat sarapan. Perlu diingat bahwa jika Anda memesan saus atau roti tambahan di restoran, Anda akan dikenakan biaya terpisah untuk setiap item tersebut, karena di Serbia tidak ada budaya barang pelengkap yang gratis. Jadi, siapkan budget tambahan jika Anda ingin menikmati saus atau roti bersama hidangan utama Anda. Meskipun mereka cenderung membuat produk mereka sedikit berminyak, orang Serbia sangat ahli dalam hal rasa. Di samping hidangan kue berminyak ini, orang-orang minum yogurt yang terkenal di seluruh Balkan, termasuk di Turki dan Yunani. Jika Anda mengunjungi toko roti mewah seperti itu, jangan sampai Anda kehilangan struk Anda. Untuk menggunakan telet, Anda perlu memasukkan kode yang tertulis di struk. Mereka telah mengembangkan sistem ini untuk mencegah non-pelanggan menggunakan telet dan sistem ini bekerja secara efektif. Pada tanggal 1 Januari 2024, upah minimum di Serbia mengalami kenaikan dari 230 dinar menjadi 271 dinar per jam, yang setara dengan sekitar 2,5 euro. Jika seseorang bekerja dengan upah minimum, pendapatan bulanan mereka kira-kira mencapai 540 euro. Sementara itu, pendapatan bersih rata-rata orang di Serbia adalah sekitar 830 euro per bulan. Meskipun gaji ini mungkin tidak mencukupi untuk kehidupan yang sangat nyaman, jika dibandingkan dengan negara-negara Balkan lainnya, pendapatan di Serbia bisa dianggap lebih baik. Jika Anda datang ke Serbia untuk bekerja dan tidak tahu harus mulai dari mana,
Salah satu pilihan yang baik adalah menjadi kurir, baik menggunakan motor maupun sepeda. Sistem belanja daring di Serbia relatif maju, dan di jalanan Anda sering akan melihat banyak kurir bermotor atau bersepeda yang mengantarkan pesanan. Dua perusahaan besar yang beroperasi dalam bidang ini adalah Wolt yang berasal dari Finlandia dan Globo yang dimiliki oleh perusahaan Spanyol. Anda bisa melihat kurir dari kedua perusahaan ini beroperasi di seluruh Eropa, termasuk di Serbia. Jika Anda bekerja sebagai kurir dan mendapatkan sekitar 600 dinar per jam, gaji bulanan Anda bisa berkisar antara 82.000 hingga 171.000 dinar. Dalam hal ini, Anda dapat memperoleh pendapatan bersih sekitar 1.000 euro, tetapi perlu dicatat bahwa mencapai angka ini bisa sulit karena proses pengantaran yang berbeda. Namun, penting untuk diingat bahwa menghasilkan uang di Serbia tidaklah mudah. Pajak di negara ini lebih tinggi dibandingkan dengan banyak negara tetangga. Misalnya, jika Anda bekerja di bidang hukum di Beograd, Anda akan dikenakan pajak penghasilan 10%, pajak dana pensiun kota sebesar 13%, dan pajak dana kesehatan sebesar 7%. Dengan total pajak sekitar 30%, beban pajak Anda cukup besar. Jika Anda berniat untuk mendirikan perusahaan terbatas di Serbia, Anda juga harus menambahkan pajak perusahaan sebesar 18% di atas pajak yang telah disebutkan, yang berarti total pajak yang harus dibayar bisa mencapai sekitar 48%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peluang untuk bekerja dan menghasilkan uang, pajak yang tinggi dapat mengurangi pendapatan Anda secara signifikan. Saat Anda memasuki apartemen di Beograd, Anda akan merasakan nuansa bangunan yang berasal dari era Yugoslavia. Meski Serbia tidak sering mengalami gempa bumi yang kuat, banyak bangunan dan apartemen yang tetap utuh. Sejak gempa bumi terbesar di Serbia pada tahun 1893, tidak ada yang mencapai magnitudo 6. Gempa signifikan yang terjadi pada abad ke-20 dan ke-21 adalah yang terjadi pada tahun 1922 dan yang terbaru dengan kekuatan 5,4 pada tahun 2010. Meskipun bagian dalam apartemen umumnya kuat, liftnya bisa terasa tidak nyaman karena seringkali terdapat percepatan dan perlambatan mendadak saat digunakan. Sementara eksterior bangunan berusia lebih dari 100 tahun dijaga tetap klasik, interiornya telah banyak direnovasi agar terlihat modern. Anda akan menemukan radiator di apartemen, menunjukkan bahwa beberapa bangunan dipanaskan dengan gas alam atau bahan bakar padat. Namun, hanya sekitar 10% pemanas di Serbia yang menggunakan gas alam, sisanya bergantung pada bahan bakar padat dan AC. Untuk sewa bulanan, apartemen tua yang dekat dengan pusat kota biasanya dimulai dari 500 euro. Jika Anda mencari apartemen baru yang mewah di lokasi pusat, Anda bisa menghadapi sewa yang mencapai 3.000 euro per bulan, yang terbilang sangat tinggi. Sebagai perbandingan, di Manhattan, New York, sewa berkisar antara 4.000 euro hingga 5.000 euro per bulan. Jadi, jika Anda ingin menyewa apartemen yang layak di Beograd, Anda sebaiknya siap mengeluarkan sekitar 1.500 euro per bulan. Ada juga kemungkinan bahwa jika Serbia bergabung dengan Uni Eropa, lebih banyak orang akan tertarik untuk berinvestasi dan mengajukan izin tinggal di negara ini yang bisa membuat harga sewa semakin naik. Saat Anda berjalan di jalan-jalan sibuk di Belgrade, Anda akan menemukan banyak toko sandwich yang menjual makanan di luar ruangan. Namun, sulit untuk mengetahui seberapa sehat dan terpercaya makanan yang mereka tawarkan, atau jenis daging yang digunakan, kecuali Anda mencobanya langsung. Di Serbia, meskipun jumlah orang tunawisma relatif rendah, Anda mungkin masih melihat mereka di jalanan. Berbeda dengan di beberapa negara lain seperti Albania, Makedonia Utara, atau Kosovo, di mana pengemis bisa bersikap agresif, di Serbia mereka biasanya tidak mengganggu dan cenderung lebih sopan. Jika Anda sedang berkunjung ke Serbia bersama orang terkasih dan ingin membawa pulang kenang-kenangan, Anda dapat menemukan orang-orang yang menawarkan jasa foto dengan peralatan bergaya nostalgia di area ramai di Belgrade. Mereka akan mengambil foto Anda dan mencetaknya langsung di kertas. Orang-orang ini tidak menetapkan harga tetap. Sebaliknya, Anda dapat memberikan uang sesuai keinginan setelah menerima foto tersebut. Ini adalah cara yang menyenangkan untuk membawa pulang kenang-kenangan dari perjalanan Anda, yang dapat Anda bingkai dan simpan sebagai pengingat manis saat kembali ke rumah.
Di Republic Square, yang merupakan salah satu tempat pusat di ibu kota, hampir setiap hari ada konser. Jika Anda suka festival dan konser, Anda akan menemukan bahwa kehidupan di Belgrade sangat semarak dan penuh warna. Contohnya, Anda bisa menyaksikan penari Serbia yang menampilkan tarian tradisional pada satu malam, dan di malam lainnya mungkin ada konser penyanyi opera. Menariknya, merpati di Serbia cukup ramah. Ketika Anda mendekati burung-burung ini, mereka akan mendekati Anda, seakan tidak takut dan berharap untuk diberi makan. Tingkah laku ini menunjukkan bahwa penduduk setempat memperlakukan burung dengan baik, bahkan sampai menjinakkan mereka. Hal ini membuat suasana di sekeliling Anda terasa lebih hidup dan menyenangkan. Di Belgrade, kehidupan malam mulai ramai saat senja tiba. Ketika Anda menjelajahi jalan-jalan terkenal, Anda mungkin mendapati banyak orang berkumpul, dengan beberapa di antaranya menari dan menampilkan berbagai pertunjukan. Pada malam hari, banyak orang berusaha keras untuk menghasilkan uang dengan cara berbeda, seperti menari di jalanan. Anda juga bisa melihat gadis-gadis berrok mini yang menjual es krim dari pendingin di punggung mereka. Mereka memilih gadis-gadis muda dan cantik untuk menarik perhatian pembeli, dan strategi ini terbukti efektif, terutama dalam menarik perhatian para pemuda. Jika Anda ingin menghindari keramaian dan mencari ketenangan sambil menikmati keindahan alam, Anda bisa menuju tepi sungai di Belgrade. Di sana, Anda bisa duduk di bangku sambil menikmati biji bunga matahari dan menyaksikan pemandangan sungai Sava yang indah saat matahari terbenam. Anda juga bisa bersepeda di sepanjang sungai atau berolahraga dengan jogging. Tepi sungai di Belgrade sangat ramai, mirip dengan jalanan kota, karena tidak ada laut di daerah ini. Di sekitar area tersebut, Anda juga akan menemukan proyek perumahan mahal, pusat perbelanjaan, dan kafe mewah, menciptakan suasana yang hidup dan menarik bagi penduduk setempat maupun pengunjung. Saat Anda berjalan di tepi sungai di Belgrade, Anda akan melihat banyak bangunan baru yang sedang dibangun atau yang telah selesai. Banyak dari bangunan ini telah dibeli oleh orang-orang kaya dari Amerika, Kanada, dan negara-negara Arab. Apartemen-apartemen mewah ini menghadap ke pemandangan indah Serbia dan sangat diminati oleh investor asing. Di sepanjang tepi sungai, Anda juga akan menemukan berbagai festival dan acara, di mana Anda bisa mencoba berbagai produk lokal Serbia. Ada area dengan meja permainan seperti catur yang disediakan untuk orang dewasa, yang dikenal sebagai Kalimantan, terletak dekat Jalan NS Mihai. Tempat ini menjadi surga bagi mereka yang ingin membaca, menghabiskan waktu dengan pasangan, atau bagi orang tua yang ingin bermain permainan di taman. Anda juga bisa bermain tenis, atau membiarkan anak-anak bermain di area bermain yang ada di taman. Saat malam tiba, suasana di Belgrade semakin meriah. Beberapa orang merayakan pesta di rumah, sementara yang lain menuju daerah yang disebut Sedalia. Daerah ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah tempat yang dipenuhi klub dan tempat nongkrong yang populer di kalangan anak muda berusia 18 hingga 25 tahun. Anda bisa masuk ke salah satu klub dan bersenang-senang, menikmati kehidupan malam yang semarak di Belgrade. Hiburan malam yang sebenarnya dapat ditemukan di Bohemian Street di Belgrade, yang menjadi tempat bagi orang-orang lebih elit dan kaya. Di sepanjang jalan ini, Anda akan menemukan musisi Serbia yang berusaha keras untuk menghibur pengunjung. Lingkungan ini juga dipenuhi wanita-wanita cantik dan pria-pria yang berpakaian stylish. Bohemian Street menawarkan suasana yang sempurna untuk bertemu dan bersenang-senang dengan penduduk lokal. Anda mungkin melihat banyak orang yang nongkrong sendirian, sebagian di antaranya tidak ditemani pria dan sebagian lainnya mungkin mencari pasangan. Banyak wisatawan yang datang ke Serbia mengklaim bahwa negara ini memiliki wanita-wanita tercantik di Eropa. Anda bisa menilai sendiri, tetapi yang jelas adalah bahwa wanita-wanita di sini sering berpakaian cukup menarik. Masyarakat lokal mengatakan bahwa banyak wanita Serbia mencari kehidupan tradisional. Sebagian dari mereka terbuka untuk menikahi pria-pria kaya, seperti orang Kanada yang ingin berinvestasi di Serbia. Namun, jika Anda bukan orang kaya, bisa jadi cukup sulit untuk meyakinkan wanita-wanita cantik di sini untuk menikahi Anda.
Populasi Serbia telah menurun dari sekitar 8 juta pada tahun 1993 menjadi sekitar 7 juta saat ini, yang berarti sekitar 15% dari populasi telah menyusut. Ini menunjukkan bahwa orang Serbia tidak terlalu berminat untuk menambah jumlah penduduk. Banyak orang Serbia cenderung menunda pernikahan dan memiliki anak sampai mereka berusia 30 tahun, lebih memilih fokus pada kesenangan dan kehidupan universitas hingga usia 25 tahun. Saat mendekati usia 30-an, beberapa dari mereka bahkan memilih untuk memulai keluarga di negara tetangga seperti Albania dan Makedonia Utara. Berbeda dengan banyak negara lain, pria dan wanita di Serbia tidak menikah di usia muda. Selain itu, sekitar 45% tenaga kerja di Serbia adalah perempuan, menunjukkan bahwa banyak wanita Serbia lebih memilih untuk bekerja daripada tinggal di rumah dan memiliki anak. Menyangkut nasionalisme, pria Serbia bisa sangat mencintai negara mereka, terutama saat menonton pertandingan internasional tim sepak bola atau bola basket Serbia. Walaupun mereka tidak sangat sukses di sepak bola, mereka sangat unggul di bola basket dan selalu mendukung tim mereka. Orang Serbia juga cenderung defensif apabila ada yang mengkritik negara mereka, dan mereka bisa sangat sensitif terhadap topik-topik politik dan sejarah, terutama yang berkaitan dengan periode Yugoslavia. Isu-isu seperti peristiwa Kosovo, Bosnia, dan pemisahan Montenegro adalah topik-topik yang sebaiknya dihindari saat berbicara dengan orang Serbia. Namun, jika Anda tidak terlibat dalam diskusi politik atau militer, mereka umumnya tidak akan bersikap bermusuhan terhadap Anda. Perhatikan konteks dan sensitivitas mereka, dan Anda dapat menikmati interaksi yang baik dengan masyarakat Serbia. Belgrade adalah salah satu kota yang aman untuk dikunjungi, dengan tingkat kejahatan yang cukup rendah. Anda akan merasa nyaman berjalan-jalan di kota ini tanpa banyak melihat petugas polisi, karena mereka tidak terlalu dibutuhkan untuk menjaga keamanan di siang hari. Keju termahal di dunia dibuat dari susu keledai, dan itulah yang membuatnya sangat istimewa. Proses pembuatan keju ini melibatkan pemerasan susu keledai secara manual 3 kali sehari dengan metode kuno yang telah ada selama 3.000 tahun. Salah satu hal yang menjadikan susu keledai unik adalah kelangkaannya. Selain itu, keju ini juga kaya akan vitamin C dan memiliki kandungan lemak yang rendah, sehingga menawarkan manfaat kesehatan yang baik. Mencicipi keju ini bukan hanya tentang menikmati rasanya yang lezat, tetapi juga merupakan cara untuk merasakan budaya dan tradisi Serbia. Jadi, jika Anda mencari pengalaman makanan yang istimewa, keju ini adalah pilihan yang tepat. Gereja St. Sava adalah gereja ortodoks terbesar kedua di dunia dan terletak di dekat pusat kota Belgrade, Serbia. Keunikan gereja ini terletak pada arsitekturnya yang megah dan sejarah yang kaya. Diberi nama Sava, gereja ini menghormati tokoh penting dalam sejarah Serbia, yaitu Sava, yang mendirikan gereja ortodoks Serbia di abad pertengahan. Menurut legenda, lokasi gereja adalah tempat di mana jenazahnya dikremasi. Konstruksi gereja dimulai pada tahun 1935, tapi terhenti karena Perang Dunia Kedua dan periode komunisme. Namun, pada tahun 1985, terjadi momen penting ketika sebuah liturgi dihadiri oleh 100.000 orang, menandakan kebangkitan gereja setelah 10 tahun larangan. Kubah tinggi gereja mirip dengan Hagia Sophia dan di dalamnya terdapat mosaik emas yang luas, mencapai 12.000 meter persegi. Mengunjungi gereja ini seolah memasuki surga yang terbuat dari emas. Bahkan, pada tahun 2019, Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi gereja untuk menunjukkan dukungannya menyelesaikan pelapis mosaik yang masih tersisa. Seluruh area gereja juga telah ditetapkan sebagai entitas sejarah budaya, semakin memperkuat pentingannya dalam sejarah dan budaya Serbia. Slava adalah tradisi perayaan yang penting bagi keluarga Kristen Ortodoks Serbia, di mana setiap keluarga merayakan Santo pelindung mereka. Ini bukan sekadar perayaan biasa, tetapi ritual yang penuh makna dan simbolisme. Selama hari raya Santo tersebut, keluarga mengundang teman dan kerabat untuk merayakannya bersama, menciptakan momen kebersamaan yang hangat. Perayaan dimulai dengan roti khusus yang disebut Slavski Kola. Roti ini tidak seperti roti biasa, karena dihias dengan simbol dan bentuk yang kaya makna spiritual.
Setelah upacara khidmat dengan roti, perayaan dilanjutkan dengan pesta yang mewah, lengkap dengan berbagai hidangan lezat termasuk daging dan makanan penutup, serta banyak anggur untuk dinikmati. Saat memasuki rumah keluarga Serbia pada hari Slava, pengunjung disambut dengan ramah, memberikan kesan hangat dan menyenangkan. Mereka juga biasanya disuguhkan segelas anggur dan puding gandum sebagai simbol berkah. Mayoritas orang Serbia merayakan Slava pada hari St. Nicholas yang jatuh pada tanggal 19 Desember. Tetapi penting untuk dicatat bahwa setiap keluarga mungkin merayakan pada waktu yang berbeda, tergantung pada santo pelindung mereka masing-masing. Gunung Ratan di Serbia Timur memiliki bentuk yang unik, mirip dengan piramida kuno yang menjulang tinggi ke langit. Namun, yang menarik dari gunung ini bukan hanya bentuknya, tetapi juga misteri yang mengelilinginya. Sudut-sudut lereng Ratan tampaknya mirip dengan piramida bulan di Meksiko dan piramida Cheops, dan kesamaan ini telah memicu banyak imajinasi tentang masyarakat kuno dan hubungan mereka dengan yang ilahi. Gunung Ratan bukan hanya tempat yang menakjubkan secara geologi, tetapi juga penuh dengan mitos dan cerita. Banyak orang berbicara tentang kemungkinan pertemuan dengan alien dan ritual kuno yang dilakukan di sana. Namun, kita tidak tahu apakah cerita-cerita ini benar atau hanya khayalan. Penelitian ilmiah juga menunjukkan bahwa Gunung Ratan melepaskan energi misterius yang dianggap membawa efek positif bagi orang-orang yang mendekatinya. Ini mungkin menjadi kunci untuk memahami misteri gunung ini, atau bisa jadi hanya fenomena alami. Ketika matahari terbenam di balik puncak Gunung Ratan, keindahannya dan maknanya semakin terasa. Gunung ini menjadi simbol dari banyak rahasia dan misteri yang belum terpecahkan di dunia kita, mengingatkan kita akan teka-teki yang terus ada hingga hari ini. Meskipun Serbia bukan anggota Uni Eropa, warganya dapat bepergian tanpa visa ke banyak negara penting di seluruh dunia, termasuk beberapa negara Eropa, Tiongkok, dan Rusia. Anda juga dapat melakukan perjalanan ke Montenegro, yang baru-baru ini memisahkan diri dari Serbia, dan meskipun Anda tidak dapat mendapatkan kewarganegaraan Montenegro dengan paspor Serbia, Anda bisa tinggal di sana tanpa batas waktu. Kedepannya, ada kemungkinan Serbia akan bergabung dengan Uni Eropa, tetapi ini diperkirakan tidak akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Sementara itu, ada rumor bahwa Montenegro mungkin bergabung dengan UE pada tahun 2025. Berbicara tentang bahasa, jika Anda berhenti 10 orang Serbia di jalan dan mencoba berbicara dengan mereka, kemungkinan besar 8 dari 10 orang tersebut bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Persentase penutur bahasa Inggris cukup tinggi, terutama di kalangan masyarakat yang berusia di bawah 40 tahun, sehingga mereka dapat dengan mudah memahami dan merespons percakapan Anda. Namun, di luar Belgrade, tidak banyak kota besar lainnya di Serbia yang terkenal. Ketika banyak orang di seluruh dunia memikirkan tentang Serbia, kemungkinan besar satu-satunya kota yang terpikirkan adalah Belgrade. Serbia mungkin tidak terlihat menarik bagi sebagian orang karena wilayahnya yang kecil dan kurangnya pantai. Meskipun negara ini menarik investasi dalam bidang real estate dari orang-orang kaya, seperti dari negara-negara Arab, Serbia tidak menjadi tujuan wisata yang populer. Pada tahun 2023, hanya sekitar 2 juta wisatawan yang mengunjungi Serbia. Ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pulau Yunani seperti Kreta, yang menarik lebih dari 3 juta wisatawan setiap tahunnya. Sebagian besar wisatawan yang datang ke Serbia berasal dari negara-negara Balkan lainnya, Rusia, dan Turki. Oleh karena itu, setelah Serbia menghapus persyaratan visa untuk Turki, sekitar 200.000 wisatawan dari Turki mengunjungi negara ini pada tahun 2023. Secara keseluruhan, Serbia dan terutama Belgrade layak untuk dikunjungi, tetapi pengunjung sebaiknya tidak memiliki harapan yang terlalu tinggi. Meskipun demikian, Serbia adalah negara yang aman untuk dijelajahi di Eropa Tengah. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai video ini, silakan beri like dan berlangganan saluran kami.